seorang pejuang di Surabaya yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini tercatat dalam buku sejarah Indonesia. Bahkan Bung Tomo pernah mengatakan, kalau bukanlah karena takbir, niscaya saya tidak akan mengetahui bagaimana cara saya untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan kekinian kaum muslimin sekalian, pahlawan kita yang baru saja menjuarai Piala AFF U16, juara AFF, video dari coach Bima Sakti. Di video itu beliau mengatakan bahwasanya salah satu hal yang membuat kita juara adalah kedekatan pemain U16 dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini masa depan kalian masih panjang. Di hadapan kalian ada lautan perjuangan. Maka kayuhlah sampan kalian menuju pulau impian. Kayuhlah sampan kalian menuju pulau impian. Patah pendayungmu, tanganmu gayungkan. Hancur sampanmu, renangi lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد الفكري المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ayyuhal hadirun al-kiram, yarhamuni wa yarhamukumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita.
Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jemaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'ata lah. Dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram yarhamuni wa yarhamukumullah. 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022, kita bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Hari kemerdekaan ini patut kita syukuri jemaah sekalian. Tetapi apakah bentuk rasa syukur kita itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalau kita lihat jauh ke belakang kaum muslimin sekalian, kalau kita flashback ke belakang, kalau kita melihat perjuangan para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, paling tidak ada 2 faktor utama kenapa mereka bisa berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan kemudian mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Faktor yang pertama adalah kedekatan pejuang-pejuang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri kaum muslimin sekalian bahwasanya mayoritas pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita adalah orang-orang yang beragama Islam. Tidak saja mereka beragama Islam, tetapi mereka juga adalah pemeluk Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita adalah orang-orang pondok pesantren, adalah santri-santri di pondok pesantren, adalah kiai-kiai di pondok pesantren, adalah ustadz-ustadz di masjid-masjid yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah kita mengenal ada yang namanya Bung Tomo, seorang pejuang di Surabaya yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan teriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini tercatat dalam buku sejarah Indonesia. Bahkan Bung Tomo pernah mengatakan, kalau bukanlah karena takbir, niscaya saya tidak akan mengetahui bagaimana cara saya untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Kalimat sakti yang diteriakkan oleh Bung Tomo adalah takbir. Ini membuktikan bahwasanya ada kedekatan pejuang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perang di Aceh yang dikenal sebagai perang terlama melawan Belanda, itu juga didasari oleh perang untuk melawan orang-orang kafir. Dengan semangat jihad fisabilillah, mereka memperjuangkan bangsa Indonesia supaya memperoleh kemerdekaannya. Ini membuktikan bahwasanya pahlawan-pahlawan kita mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekinian kaum muslimin sekalian, pahlawan kita yang baru saja menjuarai Piala AFF U16, juara AFF, beredarlah video dari coach Bima Sakti. Di video itu beliau mengatakan bahwasanya salah satu hal yang membuat kita juara adalah kedekatan pemain U16 dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana coach Bima Sakti membuat anak-anak asuhnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bima Sakti membuat anak asuhnya wajib untuk salat berjamaah, wajib untuk datang ke masjid. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau kalian ingin sukses dalam hidup kalian, kalian ingin berhasil dalam hidup kalian, jangan lupa banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua adalah bagaimana Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya adalah faktor semangat dari anak-anak mudanya. Tercatat dalam
sejarah dicatat dengan tinta emas perjalanan sejarah Indonesia, bahwasanya yang menggerakkan perjuangan Indonesia adalah para pemuda-pemuda Indonesia. Itu ditandai dengan adanya deklarasi Sumpah Pemuda. Dengan semangat pemuda itulah akhirnya Soekarno-Hatta bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua, buat para pemuda masa kini, bahwasanya perjuangan kalian lebih berat daripada perjuangan terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu mempertahankan Indonesia dari penjajah bangsa asing, kita sekarang perjuangan kita lebih berat karena kita mempertahankan justru dari orang-orang yang ingin merusak Indonesia dari dalam. Wahai para pemuda yang hadir pada saat ini, masa depan kalian masih panjang. Di hadapan kalian ada lautan perjuangan. Maka kayuhlah sampan kalian menuju pulau impian. Kayuhlah sampan kalian menuju pulau impian. Patah pendayungmu, tanganmu gayungkan. Hancur sampanmu, renangi lautan. Harusnya pemuda itu harus menjadi pemuda yang optimis. Bukan hanya menjadi pemuda yang hura-hura. Bukan hanya menjadi pemuda yang hanya untuk pesta pora belaka. Apalagi pemuda yang hanya minum minuman keras. Ingat kaum muslimin sekalian, kematian itu tidak memandang kita tua atau muda. Kematian itu tidak menunggu kita sehat atau sakit. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya kalian sedang minum minuman keras, malaikat maut datang mengambil nyawa kalian. Apa nanti akan kalian jawab kepada malaikat Munkar dan Nakir ketika kalian meninggalkan dunia yang fana ini, ketika nyawa kalian berpisah dengan badan, kalian sedang minum minuman keras. Hadirin jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita niscaya akan tercatat oleh malaikat raqib dan atid, dan semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi khatib mengingatkan kepada hadirin, isilah masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jauhkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat dari kehidupan kita. Tidak mungkin kita hidup muda foya-foya, tua kaya raya, tidak mungkin. Tetapi seorang pemuda yang nanti masa tuanya kaya raya adalah pemuda yang di masa mudanya berhasil memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Syukran alal musyahadah. Thank you for watching. Assalamualaikum.